tenaga yang keruh, aku hanya berdoa, sisakan bayang wajah. Sesi ketiga dan selanjutnya di sesi keempat. Terima kasih kepada MC yang sudah memperkenalkan. Saya Hendra Himawan. Di sini saya akan menemani moderasi sesi ketiga. Tema diskusi kita transnasional dan transhistoris, yang mana program sesi ini kita akan menghadirkan tiga pembicara. Yang pertama adalah Mas Bayu Jenny Crispy, peneliti, banyak beraktivitas di Galeri Nasional Indonesia, sekarang tengah menempuh di magister program di Institut Teknologi Bandung. Pada Mas Bayu kami persilahkan, mohon aplausnya teman-teman semua. Oke, untuk selanjutnya pembicara kita pada sesi ini Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Beliau adalah penulis, penerjemah sekaligus editor, menamatkan studi gelar kedai di jurusan Sastra Inggris dan Universitas Negeri Malang, dan Magister Ilmu Susastra Universitas Indonesia dengan grandi dari LPDP. Banyak mendapatkan anugerah akademik Nusantara Academic Award tahun 2020 melalui karya tesis yang berjudul Wayang Purwo Sesaji Raja Suya, menerbitkan buku Mengenal Orde Baru dan terjemahan draft akademia matinya perguruan tinggi. Kepada Mbak Dianita kami persilahkan. Selanjutnya kami panggilkan Mas Kelana Wisnu Sabtanugraha. Dia adalah peneliti independen, jurnalis investigasi, dan pemimpin redaksi Pustaka Pias. Buku yang berjudul telah terbit, buku yang berjudul A Spoonful of Sugar in Your Cup of Tea, Question on Colonialism and Discrimination in Five Act. Saat ini bersama dengan kolektifnya banyak menuliskan buku terkait dengan seni rupa dan kebudayaan Prakarsa Foundation. Kepada Mas Kelana kami persilakan. Baik, teman-teman semuanya, untuk profil lengkapnya sudah ada di buku, teman-teman bisa membaca. Untuk kontaknya juga ada di buku, teman-teman bisa berkontak langsung. Karena kita di sesi ini kita ada waktu sekitar 1 jam, jadi kita agak percepat ya. Kemudian untuk sesi ini transnasional dan transhistoris, kita akan bersama-sama dengan 3 pembicara mengeksplorasi pengalaman transnasional dan transhistoris dan hubungannya dengan seni dan aktivisme. Terus kemudian bagaimana melalui seni dan aktivisme kita dapat memahami budaya kita sendiri maupun sejarah kita di luar batasan-batasan yang telah diobrolkan tadi sepanjang sesi ya, terkait dengan kolonialisme, postkolonialisme dan sebagainya. Untuk menyingkat waktu dan biar nanti diskusinya bisa lebih intens, kepada pembicara pertama Mas Bayu kami persilahkan. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih ya, sambil dia saya kira saya berada di antara teman-teman lain yang sangat menarik demikiannya. Saya saja ya, saya bicara soal tentang pameran seni rupa kontemporer di Zaman Blok. Saya singkat pameran GMB aja ya, pameran GMB. Dan bicara seni rupa kontemporer saat global saat ya, global. Next mas. Next. Dasarnya itu kita tahu ya, saya kira 10 tahun 20 tahun belakangan banyak sekali pameran-pameran atau diskusi seminar yang membahas tentang seni rupa di selatan itu. Saya kira banyak, bahkan beberapa pakai judul yang sangat spesifik online misalnya. Beberapa pameran, saya di Singapura, di NTU ada pameran berjudul online, saya kira itu sangat sulit mas. Ya mereka pasti berlandaskan atau dia mengkritisi antara lain KA 55 dan non-blok itu satu. Oke, ini juga ini teori next mas. Teorikus dari Australia, Amerika, dari Smith bahkan menyebut dominasi ini sangat dominan ya, apa sih fenomena ini sangat dominan belakangan banyak sekali itu sangat dominan. Kemudian bahkan dia anggap seni rupa kontemporer sekarang adalah seni rupa kontemporer dari ini ya, dari besar ini. Dia menyebutkan ada hitungan transnasional itu di ya pasca perang dingin selesai yang merubah konsep bangsa gitu kira. Perang dingin selesai, Uni Soviet bubar, kemudian Yugoslavia juga bubar. Saya kira itu Polri besar buat seni rupa di barat ya. Next mas.
Nah ini saya kira ini topik saya, di bagian saya, pembentukan non-blok, pembentukan DNB, dia berlangsung 95 pada tahun 2008 sampai 30 Juni. Pak Harto sebagai presiden membuka langsung karena ini kita jarang-jarang presiden. Ini diikuti oleh 42 negara dan anggota non-blok dan sekitar 100 kali ya, ini serupa. Dikurasi oleh Pak Jim Supakat di Indonesia, dia mengetuai Ketua Dewan Pertemuan Internasional. Dia kemudian itu adalah ada Arinze dari Nigeria, ada Piet Casas de Ballesteros dari perempuan Colombia, ada Tigis Bapati Singapura, Gulam Muhammad Sheikh India, dan Amin Syahanda dari Indonesia, Thailand dan Pak Yunus dari Indonesia. Next mas. Selain pameran juga terbuat oleh diskusi atau seminar internasional yang bertajuk Unity and Diversity International Art. Ini banyak sekali juga mengundang pembicara-pembicara asing gitu ya, barat dan selatan, dan utara gitu. Ada David Elliott, ada Nurjan Jacobs, Gita Kapur, Uda Raiji, Ika Seperti dan Abinah. Yang dia pameran itu mencari basis pengamatan seni kontemporer melalui kerangka antara selatan ya. Selama ini kan bicara soal barat timur. Ya yang dimana adalah anggota DNB adalah selatan ya. Next. Nah ini saya kira beberapa penelitian terdahulu ya. Ada Pak Warman saya kira menulis di S3-nya tentang pameran ini yang dibukukan kemarin. Kemudian ada Amanda Larat, saya kira juga menulis. Coba saya mendebat ini ya, dia berbicara di konferensi di Amerika tentang ini. Kemudian Boyana Pistur ini kurator dari Slovenia. Dia membuat pameran yang cukup, saya kira cukup bagus, cukup juga. Southern Translation itu bicara juga soal non-alignment di dunia, dan dia menyebut pameran DNB sebagai salah satu yang mention lah ya, salah satu eventnya gitu di DNB itu. Juga Bagres ya, saya kira Bagres menulis di jurnal yang bagian juga. Ini bukan saya kira buku volume ya, buku volume juga di metode global, ini buku penting juga diperoleh oleh Pooni sama fisik. Dia bicara soal unblock juga dengan pandangan-pandangan yang hari ini gitu ya. Nah saya kira ini lingkup saya. Pertama saya akan bicara latar settingnya itu bagaimana dia berada di antara sejarah itu. Yang kedua bagaimana pameran itu dilakukan berlangsung. Yang ketiga bagaimana diskursnya. Kemudian next mas, yang saya kira terlalu kecil dan terlalu mungkin saya cuma menyimpan bagaimana pameran itu di antara sebelah kiri itu adalah sejarah sosial, sejarah politik itu, yang sebelah kanan sejarah seni rupa. Dan di bawah itu adalah beberapa event-event yang berlangsung setelah pameran DNB yang bicara soal pameran data politik. Yang penting saya akan lihat ya, saya kira itu KAN, saya kira pentingnya Bandung 25, 1621, Nevu sebenarnya itu bagaimana Indonesia juga bersolidaritas dengan negara-negara berkembang. Kemudian yang jelas perang dingin terjadi 89. Bubaran Uni Soviet, 92 bubaran Yugoslavia, kemudian 92 itu adalah Indonesia sebagai ketua DNB. Jadi Pak Harto adalah presidensi DNB, ketua chairman DNB. Yang 95 adalah 50 tahun dari Indonesia, 140 tahun KA. Jadi seperti itulah si latar politik itu. Sementara atas kehidupan itu, saya kira ya Afra Nabila ya, saya akan next dulu karena disini ada gambar mas. Nah saya kira ini yang atas sosial ya, politik itu. Nah, saya pakai Gildo sebagai basis teorinya non-blok. Saya kira buku bagus. Dia juga melihat dari 1927 itu dari liga-liga itu sampai ke 90. Yang tak saya lihat di video yang secara utama itu sama juga dia pun di antar minggu juga kemudiannya. Kemudian beberapa asuka dan tentang global south saya menggunakan buku Vijay Prasad ya. Saya juga buku yang ringkas dan next mas. Nah saya tulis ya. Yang bagaimana tentang sosial harus dilakukan itu. Saya kira Pak Jim juga mention ya, bahwa pandangannya sangat penting. Bagaimana dia terinspirasi untuk melakukan itu. Karena Navana Biennale itu adalah Biennale pertama yang bicara soal third worldism ya, atau dunia ketiga ya. Semua pesertanya dalam benar-benar dunia ketiga. Yang awal hanya cuma Asia Selatan dan Karibia, yang pertama itu 84. Yang 86 mulai melebar Asia Selatan, Amerika Selatan, Asia dan Afrika. Saya kira kalau saya nggak salah Mas Kedihara yang terlibat di 86. 89 itu makin luas lagi. Asia Selatan, Amerika Selatan, Karibia,
Afrika gitu sampai Arab gitu ya, Arab kedua dunia. Oke mas, next. Nah ini yang kedua saya kira tadi itu cuma tadi bilang magician culture itu sebenarnya percobaan gagal ya, karena ya ini adalah pameran di Prancis di Pompidou ya, di pameran yang dibuat seperti bienal gitu. Dia menyandingkan seniman-seniman Barat penting untuk itu dengan seniman-seniman Afrika dan Asia yang bahkan beberapa itu karya bukan kontemporer ya, saya kira beberapa karya seperti yang Pak ini dia membawa rumah adat mereka ke sana. Nah menurut tadi ini juga gagal ya, karena dari dipahami oleh Barat dan saya kira persidangan itu sama ya, persidangan itu dia ada editornya Certex jurnal tentang dunia ketiga itu bilang ya Jepang, Cina bagus, tapi kayak yang lain itu kayak tidak ketemu ini ya apa ya relasinya gitu. Dia bilang kurangnya oleh elaborasi apa namanya teoritis gitu tentang itu, tentang hubungan antara kedua dunia ini. Ini menurut PP Carmen itu akses dari NYU New York. Apa yang dimulai oleh 89 ini magician culture ini sekarang telah menjadi festival non-stop ya, di Asia, di Eropa, di Afrika gitu, Amerika Latin dan Arab, ya, Middle East dan Timur Eropa gitu. Timur Eropa. Nah saya kira kurator dari magician itu adalah Martin Zhang Martin kalau saya menyebut pronunciation dia adalah kurator yang cukup progresif gitu. Dia sebenarnya mengkritik di pameran MoMA ini. Mas boleh mas? Dia mengkritik pameran MoMA ini, pameran British Vision in Contemporary itu mereka menyandingkan karya-karya modern dengan artefak-artefak apa ya, etnografik gitu ya, tradisional gitu. Nah menurut Martin itu pandangan kolonial ya, itu kolonial case itu bagaimana si karya-karya etnografik itu dianggap sebagai inspirasi doang ya, dari karya-karya modern gitu. Dia hanya mengaku comot-comot itu, meminjam-minjam. Sementara Martin menyebut harusnya itu adalah ya setara gitu ya, waktu itu saya kira sangat fokus itu. Next mas. Nah saya itu di kedua ya. Ajim juga menyebut tentang sebuah seminar penting di 90 namanya Expanding Internationalism. Ini seminar yang dibuat di minggu awal Venice Biennale 90. Jadi ini atas gagasan dari Mary Jane Jacob ya. Mary Jacob itu kurator dan terus Amerika perempuan. Dia ingin mencoba membuka diskurs tentang kehidupan di luar Eropa sebelumnya. Yang sebenarnya sudah mulai marak sejak 80-an. Nah di sini kenapa saya anggap itu karena Martin juga bicara di sini. Dia sebut Martin kuratornya dari Studio Theater bicara sebagai salah satu yang membacakan paper gitu. Juga ada yang lain yang juga Pompidou itu ada Mickey Baba, yang lalu dia ada seorang teoretikus postkolonial, juga ada lain saya juga tadi sebagai serta walaupun tidak bicara dia ya saya sebut dia sebagai editor Certex ya, jurnal penting di timur ya di dunia ketiga. Dan beberapa kurator penting saya ada Jeromus Guerra dari Pameran Biennale dan banyak ya. Kalau maaf saya di sini. Nah, Martin bilang bahwa ada dua kata yang sangat problematik di awal 90-an tuh akhir 80-an. Yang pertama ada internasional, yang kedua kontemporer. Jadi itu yang dia tangkap dari kritik orang-orang terhadap magician culture. Saya kira di sini tuh Martin kayak mencak-mencak ya ke orang mas. Nah ini ya, itu dia mencak-mencak ke para kritikus pameran dia. Nah, selain ada forum-forum selain bicara tentang paper juga ada saya bayangkan dibagi panel itu, dibagi panel beberapa panel, juga dibagi para pesertanya yang bicara hal lebih spesifik. Ada 4 atau 5 sebelumnya. Ada yang bicara soal multiculturalism, ada yang bilang other ya, mas, ini ada other, ada multiculturalism, next mas. Ya itu juga bicara soal bagaimana menyelenggarakan pameran internasional gitu. Next mas. Yang kedua juga saya kira ini entah apa ya, respon atau kelanjutan ya, dari Expanding Internationalism 90. Jadi si Inggris itu beberapa pejabat lah ya di Inggris gitu ya, mereka membuat sebuah lembaga bernama INIFA, atau Institution of New International Visual Arts. Jadi itu isinya para saya bayangkan para
berat apa boleh yang progresif ya, boleh yang mulai paham bahwa kehidupan bukan cuma apa namanya produk atau perbincangannya bukan cuma di barat, bukan cuma itu saja sih. Beberapa apa namanya para teoritis juga jadi semacam komisaris ya, di sini ada Komite Baba, saya kira yang lain. Nah itu di Penili ada Beta Kapur yang nanti akan juga menjadi pembicara di program BNB dan Reiji Furuda ya di Jepang. Saya kira ini ada bukunya, ada kursus ini, cuman saya di sini jarang menemukan. Yang saya temukan di Hong Kong ya, di PIE. Next mas. Nah ini saya kira tentang tinjauan tentang kameranya. Selesai tentang settingnya, tentang kameranya. Ya ini mungkin saya akan tidak terlalu banyak apa evaluasi. Yang penting dia adalah GNB di atas itu ya. Karena ini resmi event GNB, Pak Harto jadi kepala GNB itu dua GNB-nya. Pak Harto membagi dua, yang Katen bloknya itu di Kemenlu Departemen Luar Negeri, yang pamerannya itu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Intinya gitu ya, mereka membuat steering komite dan komite, kemudian ya di gedung pameran serupa ada pintu ya. Sekarang juga mas. Nah ini orang-orangnya saya kira agensi, jadi agensi itu ada dan apa sih dan apa ya kemauannya itu dan kepentingannya. Mas next lagi. Ya saya kira ini yang cukup penting. Ini ternyata Ibu Edi Sudiawati yang menjadi sosok agen sentral ya. Jadi Bu Edi yang punya ide untuk membuat pameran serupa. Tapi dia nggak bilang kontemporer, cuma bilang aja serupa internasional. Nah, Tajim lah yang mendorong untuk jangan pamerkan yang apa namanya, beneran nggak namanya pameran yang konvensional, pamerkan yang kontemporer. Tajim yang punya itu, yang punya gagasan kontemporer. Dia pun kita tahu baru saja selesai ribut-ribut dengan Biennale 9 ya. Saya kira bukan permasalahan tentang kontemporer dan postmodern gitu. Jadi tadi juga agak apa namanya ya agak ragu dan tapi dia akhirnya mengambil itu karena dia bilang sebenarnya dikumpulkan beberapa kurator itu di depan bodi itu siapa yang berani menggelar pameran ini gitu ya, dan ada yang berani tentang Pak Jimbo yang akhirnya itu lah mungkin dia dengan ide dia tentang kontemporer ya. Saya kira itu yang menjadi highlight. Mungkin Pak Virus jelas ya, Pak Virus itu juga punya koneksi dengan Pak Soeharto, jadi mudah lah segala macam juga itu secara urusan kendaraan. Juga ada Pak Hilman, Pak Dirjen. Pak Dirjen itu dulu menjadi asisten Pak Haji untuk seminar. Jadi Pak Haji bilang itu penting banget dan dia yang mengurusi soal prosedur. Jadi kalau nggak ada Pak Dirjen mungkin nggak ada prosedur yang kita bisa bicara ini. Kemudian ada Bu Astari itu ketua panitia pelaksana. Bu Astari juga sama di Biennale Sejarah itu menjadi ketua panitia juga yang bersama Pak Haji membuat Biennale 9 dengan kami itu. Pak Giono jadi desain exhibition dan Bu Tik Soeharto itu juga. Jadi para ketua GNB, menjadi suatu anaknya menjadi ketua bagian penggalangan dana yang memang kadang tidak gampang gitu ketuanya. Kemudian Pak Nurul Subakti itu dari Kemendikbud dan Bu Wati ya. Bu Wati juga penting, itu dia juga yang kontak akun Seniman. Next mas. Ini apa namanya agensi lain ya, lain saya kira Pak Jim ya, saya sudah semacam dulu kurator kedua kurator dari ini ada Pak Devius, ada Pak Gula Manusek dari India, ini tidak Suros, Apinan dan itu Surupati juga dengan Ranger dari India ya. Ini para dewan kurator ya. Next mas. Ini para pembicara seminar adalah saya kira 16 atau 15. Bisa tulis saja tapi ini saya sebenarnya kalau tidak waktu bisa saya jelaskan, tapi intinya orang-orang yang itu memang membayangkan progresif ya. Dia membayangkan harusnya dominasi barat itu udah berhenti gitu. Kayak gitu lah. Next mas. Ini tentang pamerannya, saya kira peta para peserta GNB, pameran GNB itu. Jadi di antara 120 peserta anggota GNB cuma 42 negara yang terlibat, jadi baru yang lain itu. Next. Ini alur kerjanya, ini saya juga bisa jelaskan bahwa karena di tiap negara itu ada kurator nasionalnya, jadi kurator internasional dia dewannya itu di pusat dia di Indonesia, tiap negara di Indonesia dia punya semacam dewan kurator nasionalnya gitu. Itu yang memilih dan mengirimkan ke pusat ya, di Indonesia gitu. Dan dia melalui jalur diplomasi Kemenlu luar negeri. Pertama dari kita tuh dibawa ke Komite GNB. Jadi dari panitia pelaksana itu Pak Mara Harman kalau saya nggak salah Pak bilang ke New York langsung bicara ke depan Komite GNB bahwa kami akan bikin pameran serupa kontemporer, silakan ada infokan ke semua anggota GNB gitu. Nah itu diterima oleh para anggota GNB bermacam-macam ya. Apa itu kontemporer ya? Sepanjang dari tidak semua itu memahami
apa sih beberapa kontemporer orang terjadi itu karena beberapa kontemporer mungkin juga agak asing gitu. Dan mereka akhirnya menurunkan ke biasanya setelah dari Kementerian Luar Negeri dari negara anggota GNB itu dia akan mengirimkan ke Kementerian Kebudayaan ya, untuk mengirimkan seminar dan kuratornya beberapa menurut Ibu Bupati ada juga yang dikirimkan melalui museum nasional. Next mas. Nah kita kembali lagi, saya kira itu ada 5 tema ya yang dibuat oleh kurator itu, apa yang ditentukan oleh kurator. Bisa next mas. Ini tuh ada semacam disclaimer ya, bahwa sampai hari-hari yang pembukaan banyak karya yang datang terlambat datang, dan juga teks-teks yang mengantar karya itu juga terlambat datang juga. Jadi beberapa karya mungkin disimpan yang ditayang yang salah gitu, juga beberapa karya yang tidak sesuai dengan keinginan kurator nasionalnya itu. Ini saya kira jadi catatan yang penting dan agak lucu gitu. Agak untuk event sebesar ini saya kira agak fatal gitu. Tapi memang bisa kita bayangkan ya, mereka negara miskin yang juga mungkin cukup kesulitan untuk memberikan karya dan lain-lain. Ternyata tidak perlu dulu misalkan bea cukai segala macam. Saat tadi bilang sampai hari ini dia masih mendisplay di belakang gitu. Karena di depan Pak udah boleh bicara, di belakang masih display gitu. Oke mas next. Nah ini saya kira saya akan lihatkan beberapa sampel atau beberapa highlight karya yang penting gitu. Ini dari Azot dari Columbia. Saya kira Columbia mengirimkan banyak berupa yang saya kira buat dan berikut video itu. Next mas. Ini Mas Didit sebelah kiri, Atisna sebelah kanan. Next mas. Ini foto KB. Ini penting karena Pak Harto masih berkuasa. Jadi saat Anda bilang demokrasi kayaknya agak menjadi Pak Harto. Saya kira harus ada ini. Next mas. Kemudian ada Guillermo dari Senegal. Next. Yang sebelah kiri dulu, sebelah sensor. Ini juga ada juga Senildas, sama dia, Pak juga menunjukkan ini. Sebenarnya uang kita Cina ini agak aneh. Cina ini sebenarnya bukan anggota BNP, cuma dia sebagai observer ya. Tapi dia diundang untuk ikut pamerannya. Dan sayangnya mereka mengirimkan karya-karya yang katakanlah nggak kontemporer ya. Mereka mengirimkan lukisan dan beberapa malah ada yang lukisan tradisional Cina yang cat yang tinta itu. Padahal Cina itu sudah maju sejak Cina Vanguard kan sudah 89 itu udah sangat eksperimental semuanya ini. Oke deh. Nah ini juga menarik, Pak Pakik itu masih Pak Harto masih berkuasa, Pak Harto jadi masih anti komunis katakanlah. Pak Pakik diajak ke pameran. Jadi ini saya kira mempertahankan beberapa kritikus yang bilang sangat politis pamerannya juga sangat aman. Saya kira nggak aman gitu karena Pak Pakik itu. Oke next. Ini dari tema kedua ya, tradition/convention. Ini Banyuwangi Rawan tadi. Jelas ya kalau ini saya kira banyak menggunakan unsur-unsur tradisi. Next mas. Ini Van Bezalik dari Kroasia, sebelah kiri sebelah kanannya Rodian Malun di Senegal. Next mas. Nah ada beberapa karya kayak gini, karya semacam token gitu, yang juga mungkin di pandangan para kritikus adalah ini bukan kontemporer ya gitu, ini malah lebih kayak berbeda grafik. Next mas. Ya di Panario sebelah kiri sebelah kanannya Kota Sultai, terus dari Yaman dan darat yang malah membuat figur manusia bukan karya. Next, ini menarik, ini penting. Dari Sayon perempuan Kuba, dan saya kira dia sebelumnya dan sesudahnya ada pameran di Venice Biennale dengan karya ini. Next, ini yang ketiga, saya simbol script ini tentang simbol dan tanda-tanda gitu. Next mas, ini dari Singapura. Aduno sebelah kiri, sebelah kanan ada Cincin. Next mas, Pak Anas sebelahnya di Malaysia, Dr. juga. Next mas. Nah ini Fuad Al-Ubed dari Saudi, dia tadi yang kanannya peserta abad dari Filipina. Ini penggunaan kain ya, kain dan tekstil di ada apa di mana ini. Next ini juga saya yang kedua dari Columbia juga, Marta Bariza dari Korea. Next mas. Yang keempat berdua di tentang badan, ini dari Hasan Suwage. Next. Sebelah dari Mesir, Mustafa El Razas, yang sebenarnya Pak Asmujo ya. Pak Asmujo masih muda dan terus semangat. Next. Ini dari Sudan, Sanahari dan Chile di jalur Sinfudus Bron. Ini dari Chile. Next. Ini dari Jerry, dari dia. Next. Ini yang terakhir ya, ini cepat terakhir Space and Mankind. Ini mudah sekali performance yang berinstalasi. Next. Sebelah kiri ini
karya yang kontroversial ya, karena botol Coca-Cola simpan kondom juga sempat diramaikan. Next. Nah, sebetulnya Pak Bung karya besar. Next. Nah ini menarik, ini Joseph Frankenstein ini dianggap salah kategori oleh kurator dari Kroasia ya, karena dia bilang sebenarnya dia itu sangat anti ini. Ini kan bicara soal lingkungan dan politik ya, sebenarnya yang tema itu bicara soal alam, lingkungan, politik gitu. Nah, ini sebenarnya sangat apolitis gitu kalau itu. Oke, next Mas. Nah ini saya kira terakhir ya diskusinya. Ini kesalahan fatalnya mungkin karena teks itu sangat pendek ya. Teks di paper itu sangat pendek. Karena bayangkan cuma 2 lembar gini 2 lembar yang dia kurang mengelaborasi bagaimana dasar pemikiran orang yang lain. Terus oke Mas. Nah Kajim itu ya diserang besar ya. Saya kira di media massa banyak yang mengusulkan orang ini dengan apa? Dengan yang menyerang. Bahkan ITB membuat jurnal yang apa juga ITB menerbitkan edisi yang khusus membahas tentang orang genre. Satu edisi itu membahas tentang itu. Dan juga ada tambahan, ada semacam forum informal di studio Oxford. Itu adalah satu studio yang dibuat oleh Raisa Tapi IKJ lah ya. Itu digagas diskusi yang juga menyerang orang ini. Mas ini sama Mas apa yang kita gagas dulu gitu. Next. Ini Pak Jin membalas ketikannya ya lewat buku kutip Pameran GMB di jurnal ITB itu. Dia terutama yang menyerang beberapa membalas atau merespon beberapa yang menyerang di media massa. Ya sangat penting sebenarnya saya menjawab. Intinya banyak perspektif yang dia coba uruskan oleh Pak Jin. Memang saya kira juga banyak hal yang problematik. Saya akan nanti akan uraikan dulu. Oke next. Nah ini saya kira sama-sama tren selatan itu dalam relasi selatan itu sebenarnya oleh beberapa kritikus dianggap sebenarnya nggak sama aja kayak Barat Timur sebenarnya. Jadi mereka ngapain mencari-cari selatan sebenarnya problemnya nggak Barat Timur. Jadi bagaimana satu inferior satu sangat mendominasi. Saya kira itu dibicarakan oleh Mas Emin, Pak Sujo, Pak Fidelani, Ardi dengan sangat keras. Gue pada tidak di jurnal JB itu. Kemudian yang kedua gagasan ini ya, saya amini ya, gagasan Indonesia University kan berikat politika ya, saya kira. Itu saya kira agak dangka atau norak gitu ya kalau dibuat sebagai tema atau menggambarkan bagaimana event ini gitu. Karena sebenarnya nggak perlu bersatu kalau namanya serupa kata nggak perlu bersatu ya. Silahkan menyebar di mana dan mengakar di mana itu bersatu. Jadi itu yang bermasalah sama Mas Edi sama Yosuf Prapo di Sumbar. Yang ketiga soal ini juga Mas Edi yang sangat spesifik. Dia melihat selatan sebagai politik identitas menurut Mas Edi karena iya itu tadi ya perusahaan inferior, bagaimana dia sangat etnis gitu ya, geografis gitu. Sementara di barat itu menurut Mas Edi itu udah membaur ya orang-orang tuh ya, orang dari India bermigrasi kemana, ke Amerika, dari China bermigrasi ke Amerika gitu. Itu nggak sesuai sama apa interpretasi dari yang teks surat kotor itu ya saya kira. Yang keempat kerja kotor yang buruk ya ini saya kira Hardi ya sudah dia mengisi koran tuntas. Direspon juga oleh Pak Darmawan dengan hal yang sama itu kamera memburuk kotornya tidak bersih dengan baik. Namun Pak Haridin semacam menjawab dengan moderat ya. Jadi nggak kok kejadian nggak terlalu buruk amat dan yang bagus itu malah karena dia malah memilih karya-karya yang nggak aman ya, jadi dia bayangkan di awal ini akan jadi pameran yang sangat flat ya, pameran yang karya-karya mapan, ternyata malah banyak juga karya-karya yang juga sebelumnya bisa dengan nggak mapan di luar sedikit yang mapan gitu. Next mas. Yang keenam ini pameran GMP adalah pas sedang bersiap ya, kata sudah Sudarto sama sudah Sadri. Itu tadi dijawab ya ini memang nggak berusaha membuat konsep sih ini memang dia mencari dia pun belum tahu kan gimana Pak Jimmy atau dari luar itu bagaimana maksud Pak Pusaka belum tahu yang ketujuh adalah Pak ya ini saya kira ada sebelumnya dia memasalahkan soal kontemporer dan modern negara jadi Pak Sujo bilang ini sebenarnya kontemporer kadang-kadang ya karena banyak karya modern yang hidup di era kontemporer gitu kayak Pak Cip saya kira itu ada 10 ayat tingginya, tapi saya bingung. Nah, John Clark saya kira merespon atau di ulasannya dia
cukup positif ya. Beberapa bilang ya, mengingat ini event besar, itu event internasional pertama mungkin ya buat Indonesia, itu buat negara selatan gitu. Jadi lumayan bagus itu kameranya, cuman ya dia bilang ya kalau baca mungkin bisa. Jadi ini merupakan saksian yang kasih gitu menurut dia, bahwa pertukaran seluruh internasional modern yang efisien dan bermanfaat bukanlah prerogatif utara gitu. Jadi dia selalu sebagai pada besar itu dari barat buat gitu. Oke, next mas. Saya berdepan ini saya bisa disini ya, ini sebenarnya jadi sama aja. Sebenarnya itu juga bahas ya tentang karya-karya, juga tentang bagaimana masyarakat selatan gitu. Mas, boleh terus? Saya ingin perlihatkan yang diskusi terakhir ya, mas. Next. Nah ini saya kira banyak bersyukur ya. Dia udah merespon dengan optimistik gitu ya. Jadi dia melihat pameran ini sebagai sebuah sebuah awal solidaritas selatan gitu ya, dalam seni rupa dalam. Next mas. Nata Bero saya bilang dia protokol yang mengkritik itu ya beberapa kategori yang salah itu. Dia bilang dia menganggap ini pameran yang berawal dari keinginan negara gitu untuk memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara maju yang modern. Padahal enggak gitu ya. Next mas. Ya Mbak Grace juga mengkritisi bagaimana term unity and diversity itu bisa bermasalah ya, karena itu seolah-olah mengkonsepsi gitu, seolah mendefinisikan. Next. Yang terakhir ini Pak Warno, saya kira Pak Warno yang moderat, pokoknya saya kira moderat dan optimistik gitu. Kalau bilang ya yang itu bagus buat bagaimana negara selatan bisa memperlihatkan karya dan juga memandang ya bagaimana utara mengenal selatan. Oke, saya kira itu terakhir ini gimana sponsor. Next mas, bisa ya? Next mas. Ya udah, ya. Oke, terima kasih Mas Bayu ya. Terus teman-teman, saya kira ini memang yang ditawarkan Mas Bayu cukup panjang, tapi nanti mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi Mas Bayu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bergerak ke Mbak Dianita dulu. Dianita dulu ya. Oke, Mbak Bu, mohon maaf ya agak cepat sedikit. Ada sekitar 10 menit kurang nih nanti kita presentasi. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih sudah kami untuk mengisi salah satu sesi di sini. Dan sebenarnya saya sehari-hari bisa bersentuhan dengan dunia sastra daripada seni gitu ya. Dan kebetulan saat ini juga saya saat ini bekerja di salah satu kementerian dan juga sering menangani tentang kebijakan. Dan oleh karena itu pada kajian yang saya lakukan untuk sebuah sumber peristiwa kali ini lebih fokus ke analisis kebijakan daripada penelitian terhadap suatu karya. Dan seperti judul paparan saya, ya bisa teman-teman baca, kebijakan yang saya kaji untuk simposium batu peristiwa kali ini berkenaan dengan diplomasi budaya Indonesia. Secara khusus, saya akan membaca kebijakan diplomasi budaya Indonesia yang berlaku di era kepemimpinan Soekarno dengan yang berlaku saat ini, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dan selain itu, penelitiannya juga akan melihat salah satu program berskala internasional yang baru saja dilaksanakan oleh Kemendikbudristek, yaitu G20 Kebudayaan, yang digadang-gadangkan juga disebut-sebut sebagai mendukung diplomasi kebudayaan Indonesia. Saya akan mulai membaca kompas diplomasi kebudayaan kita dengan salah satu perjalanan misi kebudayaan yang bersejarah, yaitu Indonesia Floating Fair yang diadakan tahun 1961. Ini adalah kapal Tampomas yang membawa para seniman Indonesia dan juga hasil alam Indonesia ke beberapa negara di benua Asia dan Amerika. Tercatat pada saat itu beberapa seniman muda Indonesia yang kemudian dikenal sebagai maestro turut dalam misi kebudayaan ini, seperti misalnya Robert Kuswadiarja dan Wisnuwardana. Mereka adalah dua dari antara para seniman muda dari berbagai daerah yang saling diberangkatkan ke luar negeri untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam misi-misi kebudayaan yang diselenggarakan pemerintahan Soekarno. Kemudian selanjutnya, pada dekade 1950 sampai awal 1960-an, Indonesia memang sedang gencar-gencarnya melakukan misi kebudayaan ke luar negeri. Berikut ini adalah beberapa negara tujuan dari misi kebudayaan Indonesia yang dilakukan dari tahun 1954 sampai pertengahan 65. Nah, di sini kita bisa membaca lebih lanjut terkait aspek tempat dan waktu dari pelaksanaan misi kebudayaan pada saat itu. Tujuannya adalah untuk membaca lebih lanjut agenda politik diplomasi budaya Indonesia pada saat itu. Dari daftar ini kita bisa lihat bahwa negara-negara tujuan misi kebudayaan sebagian besar merupakan negara yang baru merdeka, atau negara sosialis, atau negara sekutu blok anti-imperialisme.
Hal ini berkaitan dengan konteks geopolitik perang dingin yang membagi dunia secara artifisial menjadi dua blok, yaitu blok barat dan blok timur. Dalam hal ini, Indonesia memosisikan diri sebagai negara yang tidak berkoalisi dengan dua blok tersebut dan ujung gigi sebagai salah satu negara yang mendorong dan menguatkan gerakan non-blok. Salah satunya terwujud melalui Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung tahun 1955. Kemudian pada saat yang sama Indonesia pada saat itu baru saja menyatakan kedaulatannya. Di dalam negeri, perbincangan tentang gagasan seperti apa budaya Indonesia itu sangat kencang di kalangan budayawan, penulis, dan juga para pemikir. Sementara itu, pemerintah juga memanfaatkan misi kebudayaan sebagai cara untuk menunjukkan identitas Indonesia, terutama sebagai negara dengan keragaman budayanya. Hal itu terlihat biasanya dari pertunjukan tari biasanya yang dikirim luar negeri, di mana mereka kemudian menampilkan tarian-tarian daerahnya, dan kemudian pada akhir pertunjukan mereka berjajar di atas panggung dengan busana daerah sebagai Indonesia. Nah, kemudian pesan tentang identitas Indonesia tersebut menjadi pembeda misi-misi kebudayaan pada periode ini dengan lawatan luar negeri di era penjajahan yang sempat dilakukan juga sebenarnya. Dan pada saat itu narasinya dikendalikan oleh kolonial. Oleh karena itu, misi kebudayaan pada tahun 50-an sampai 60-an memiliki agenda politik yang kuat terkait posisi dan identitas Indonesia sebagai negara yang baru merdeka di tengah konteks geopolitik perang dingin. Sendiri. Nah, pada salah satu tulisan yang saya rujuk sebagai referensi penelitian ini, yaitu tulisan Jennifer Lansing, itu ada yang menarik yang menurut saya bisa menjadi pemantik dari kajian yang saya lakukan di sini. Saya akan bacakan sebentar. Misi kebudayaan Indonesia 1950-an dan awal 1960-an memancarkan suatu rasa percaya diri budaya yang sangat besar. Visinya sering berani, kulturnya membentang luas, dan seniman-senimannya masih muda, energetik, dan sangat ingin tahu. Setelah 66, ketika Indonesia sekarang beraliansi secara tegas dengan Amerika Serikat, tidak ada lagi tur resmi ke negara-negara sosialis. Bentuk-bentuk tur berubah, dengan para seniman berasal dari tempat yang lebih sedikit dan citra yang dihadirkan kurang representatif secara nasional. Misi-misi yang disponsori negara berkurang. Di Indonesia, satu unsur wacana yang mengenai kebudayaan nasional, yaitu perdebatan mengenai peran politik kesenian di dalam bangsa, sebuah perdebatan saat itu sangat politisasi dan sengit, kini telah sepi. Pertanyaannya menyusul dari pernyataan ini, kemudian adalah apakah benar bahwa perdebatan itu telah sepi? Kalau sepi seperti apa? Atau mungkin sudah musnah sama sekali? Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mulai dari mengkaji di mana diplomasi budaya Indonesia saat ini dengan melihat posisinya dalam agenda nasional. Kita bisa mendapatkannya dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN ini secara umum berisi strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, kemudian program kementerian atau lembaga. Dalam RPJMN tahun 2020-2024 yang berlaku saat ini, kita akan menemukan pengembangan diplomasi budaya sebagai kegiatan prioritas keempat, sebagai turunan dari program prioritas 2, meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan. Itu juga sebagai turunan dari prioritas nasional 4, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, kemudian RPJMN ini menjadi pedoman di kementerian untuk menyusun kebijakan, produk hukum, program, serta struktur organisasi. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menjadi lembaga kementerian yang menjalankan amanat kegiatan prioritas keempat. Selanjutnya, saya menemukan hal yang menarik ketika berupaya mencari tahu tentang kebijakan diplomasi budaya yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dirjen saat ini. Yaitu terdapat perubahan pada struktur organisasi Dirjen Kebudayaan dari periode tahun 2015-2019 ke 2020-2024. Sebagaimana disebutkan dalam rencana strategis Dirjen Kebudayaan 2015-2019, ada 5 direktorat yang salah satunya secara spesifik menjalankan tugas pengembangan diplomasi kebudayaan, yakni Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Tapi kemudian itu berubah karena memasuki periode 2020 sampai 2024, ada susunan yang berubah di situ. Dan kita bisa melihat bahwa saat ini tidak ada lagi direktorat yang tugas dan fungsi tujuan utamanya melaksanakan kegiatan prioritas keempat. Kemudian dalam Naskah Dirjen Kebudayaan tahun 2020-2024 dijelaskan juga rasionalisasi atas perubahan ini, yaitu kebutuhan akan perangkat kelembagaan yang lebih tangkas dan berorientasi pada kemajuan kebudayaan ketimbang pada sekat-sekat antar disiplin ilmu budaya. Tentu saja apa yang dimaksud dengan sekat-sekat antar disiplin ini perlu dibaca lebih lanjut.
Tapi dari perubahan struktur ini kita bisa melihat bahwa adanya kecenderungan untuk mengurangi kapasitas pengelolaan diplomasi budaya oleh Dikjendut. Dan ini kemudian dipertegas lagi dengan alpanya anggaran dana untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan diplomasi kebudayaan. Sekali lagi dapat ditemukan dengan mudah di Restra dan Kebudayaan 2020-2024. Selanjutnya. Nah, terlepas dari telah dihapuskannya direktur yang secara khusus mengemban tanggung jawab pengembangan diplomasi budaya di dalam tubuh Dikjendut dan tidak ada anggaran untuk tugas itu, baru saja pada bulan September lalu Kemendikbud menyelenggarakan kegiatan G20 kebudayaan. Program tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari presidensi Indonesia dalam forum G20 tahun ini. Secara garis besar ada dua jenis kegiatan dalam G20 kebudayaan. Yang pertama ada persidangan senior official meetings dan yang dilaksanakan 3 kali dan culture ministers meeting. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan budaya seperti ruatan Nusantara, ruatan bumi, kemudian juga ada kirab budaya, pameran dan pertunjukan Indonesia Bertutur dan orkestra G20. Lalu mengapa saya menjajarkan foto persidangan dan foto delegasi antara G20 kebudayaan dengan Konferensi Asia Afrika? Kedua forum multilateral ini diselenggarakan di Indonesia dengan mengundang perwakilan dari berbagai negara dengan tujuan menguatkan relasi diplomasi yang sudah berjalan. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dalam membaca kedua forum multilateral ini adalah perbedaan mendasar pada agenda politik dan partisipasi negara kedua forum tersebut. Jika gerakan non-blok dan KAA merupakan respons dari situasi perang dingin dan penjatuhan kolonialisme sehingga menyebut negara-negara anggota berdasarkan kesamaan ideologi politik, G20 dibentuk berdasarkan respons terhadap kondisi ekonomi global dan beranggotakan 19 negara dan satu union dengan ekonomi terbesar di dunia. Selanjutnya, di samping perbedaan karakteristik mendasar dari forum multilateral ini, ada perbedaan juga pada cara misi kebudayaan dilakukan. Jika pada pemerintahan Soekarno, misi kebudayaan sebagian besar dilakukan dengan lawatan seniman ke luar negeri, sekarang G20 alih-alih mendatangkan seniman-seniman dari luar negeri ke Indonesia untuk menampilkan orkestra di hadapan para perwakilan negara G20 yang hadir pada pertemuan senior official meetings dan culture ministers meeting. Oleh karena itu ada kecenderungan perubahan pada pendekatan yang dilakukan Indonesia dalam menjalankan misi kebudayaan, dari yang awalnya mencari panggung menjadi menghadirkan panggung. Satu hal yang mungkin pada satu sisi dapat dinilai sebagai suatu kemajuan, tetapi perlu juga mendapatkan pembacaan lebih lanjut. Selain itu, kajian atas kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional Indonesia dan diplomasi kebudayaan juga akan memberikan kita gambaran yang lebih jelas tentang posisi diplomasi budaya dalam agenda nasional dewasa ini. Aspek-aspek 5 menit lagi ya. Aspek-aspek tersebut menjadi bahan pembacaan dalam tulisan saya ini untuk mengetahui perubahan arah kompas diplomasi budaya Indonesia dari era kepemimpinan Soekarno sampai dewasa ini, yang kemudian dapat kita pintal menjadi benang penyusun layar kapal perjalanan diplomasi budaya Indonesia ke depan. Sebagai penutup, merespons pernyataan Jennifer, agaknya kita bisa membenarkan bahwa memang ada kesepian perdebatan politik dalam wacana dan praktik diplomasi budaya yang didorong oleh pemerintah Indonesia dewasa ini. Untuk misi kebudayaan berubah, mengindikasikan suatu kemajuan, tetapi juga menuntut konsistensi untuk bisa didefinisikan sebagai strategi baru diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudian sebagai negara yang sudah merdeka selama 77 tahun dengan segala dinamika dalam dunia kebudayaan dan kesenian Indonesia, juga kondisi geopolitik global, mungkin kita tidak perlu lagi susah payah memperkenalkan Indonesia kepada dunia internasional, sehingga terdapat pergeseran pada apa yang disebut dengan representasi nasional dalam tulisan Jennifer. Kemudian poin terkait berkurangnya tur misi kebudayaan yang disponsori pemerintah juga mungkin ada kaitannya dengan perubahan pada struktur organisasi lembaga yang menjalankan agenda diplomasi kebudayaan, dalam hal ini adalah Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Lalu kemana kompas diplomasi budaya Indonesia saat ini mengarah? Agaknya kapal Tampomas akan berubah haluan menuju pelabuhan diplomasi kebudayaan yang sepi lalu lalang, yang bertahan hanya untuk menutupkan kewajiban nasional tanpa agenda politik sebagai roda kemudi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya, kita berbicara dengan waktu ya. Nah, semoga ini tidak mengurangi esensi dari apa yang dipresentasikan oleh pembicara. Selanjutnya, Mas Fana, sesi pembicara terakhir, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sambil menunggu slide presentasi mungkin saya akan juga tanya.
saya akan membicarakan bagian faset yang khusus dari penelitian skripsi saya di Universitas Padjadjaran Sastra Indonesia. Waktu itu saya membahas mengenai sejarah konferensi pengarang Asia Afrika, tapi tidak terbatas pada gerakan dan asosiasinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan khususnya mengenai penemuan humanisme pasca kolonial dan solidaritas sastra transnasional. Ya. Ini dimulai dengan bagaimana upaya saya membaca arsip atau sejarah itu tidak dengan arsip konvensional tapi lewat karya sastra. Jadi kenapa saya sampai membaca sampai mengejar karya sastra alih-alih katakanlah narasumber ataupun tekstual, karena gerakan solidaritas sastra transnasional yang dalam hal ini konferensi pengarang Asia Afrika itu di Indonesia berhenti pada 1965 yang kita tahu terjadi pembunuhan massal dan kekerasan anti komunis yang begitu besar, dan mayoritas anggota yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang kiri, dan mayoritas adalah bagian dari lembaga kebudayaan rakyat atau LETRA, kita lebih kenal dengan LETRA. Itu sebagian menjadi eksil di Cina, dan kemudian mereka di sana ada keberlanjutan dari konferensi pengarang Asia Afrika tahun 1966 yang dinamakan Konferensi Darurat Pengarang Asia Afrika. Jadi yang terlibat di sana walaupun sudah pecah juga delegasi Indonesia di dalamnya, itu juga ada Pak Jawoto dan yang lain-lain. Sedangkan Pak Hesri, yang Rifai Apin, Pak Dian Tatur, yang satu orang yang memegang jabatan eksekutif, dalam tanda kutip eksekutifnya, di dalam asosiasi atau gerakan ini ditahan dan kemudian diasingkan ke Pulau Buru dan di penjara, ditahan di pengadilan besar lainnya. Jadi saya mencari di sastra, karena tidak terjawab mengapa tidak terjadi konferensi yang ketiga, konferensi pengarang Asia Afrika ketiga yang diadakan di Jakarta, rencananya 1964, tapi kemudian digelar tahun 1966. Jadi kilas balik sebelum membicarakan pokok ini, saya akan berkilas balik mengenai jalannya konferensi pengarang Asia Afrika. Jadi ketika kita bicara mengenai solidaritas transnasional di dalam sastra, itu dia merupakan bagian atau faset sejarah intelektual Indonesia yang di dalamnya itu dia muncul pada tahun awal 50-an setelah yang tadi disebut Dianita juga, bahwa menjadi Indonesia, membayangkan kebudayaan Indonesia seperti apa, dan kita tahu bahwa di bagian kiri ada diwakili LETRA dan kanan diwakili oleh kelompok Gelanggang, yang kemudian masing-masing membuat manifestasi mengenai kebudayaan. Ya kita tahu, mungkin sebagian kita sudah tahu ada Mukadimah LETRA, dan yang di bagian golongan liberal surat kepercayaan Gelanggang. Jadi itu adalah awal mula yang menemukan dua kelompok kebudayaan ya, walaupun punya latar yang sama, yakni dekolonisasi. Nah, latar mengenai konferensi pengarang Asia Afrika seperti namanya itu berawal dari konferensi Asia Afrika. Jadi bagaimana kemudian komuniti final Asia Afrika itu menyepakati mengenai cultural cooperation, dan dan sebelum itu tadi di slide sebelumnya itu adalah gambar dari World Congress of Intellectuals in Defense of Peace tahun 1948 yang dikajai atau disponsori oleh Soviet. Jadi konteksnya ini adalah terjadi di Perang Dingin, puncak Perang Dingin, dan kemudian direspon. Nggak ada di sini, tapi ini aja gambarnya. Yang kedua, kemudian direspon oleh Amerika dengan Congress for Cultural Freedom 1950 di Jerman. Jadi konteksnya adalah ada dua suatu ideologi yang sedang mencoba merebut pengaruh di dalam dunia, dan ketika konferensi Asia Afrika terjadi dan ada cultural cooperation, jadi muncul alternatif ketiga yang kemudian sebelum konferensi pengarang Asia Afrika itu ada konferensi ini di Sorbonne Paris
yang bernama Kongres du Écrivain et Artiste Noir, konferensi pengarang dan seniman kulit hitam. Di situ ada Richard White yang duduk di atas di sebelahnya Anne Kaiser, terus ada Leopold Samor. Jadi ini adalah intelektual kulit hitam yang kemudian ada Frantz Fanon juga yang kemudian membuat mencetuskan landasan mengenai gagasan postkolonial atau katakanlah dekolonisasi. Next. Nah, tahun 1958 di Delhi terjadi namanya konferensi pengarang Asia. Delegasi Indonesia yang datang ke sini adalah Pramudia Anantatur satu-satunya, dan ini menarik karena dia terjadi 1956. Jadi bagaimana waktu itu katakanlah orang terlibat di dalam terlibat atau menjadi dalam proyek-proyek atau misi-misi diplomasi kebudayaan. Jadi ada Pram di sana itu bukan tanpa sebab, karena waktu itu menurut catatan Hong Liu, para petinggi partai PKI tentu saja dan yang juga menjadi bagian dari Lekra melobi kedutaan besar Cina untuk memilih Pramudia Anantatur diberangkatkan residensi ke Cina, karena mereka orang-orang kiri ini sudah membaca gelagat bahwa Pram kecewa ketika dia pulang dari Belanda atas sponsor Stipusa dan dia merasa dibully dan tidak mendapatkan apapun, dan kemudian cobalah kita karena dia udah merasa ini kayaknya dia bisa dipengaruhi dan dimasukkan ke dalam gerbong Lekra, dan dia juga kemudian membicarakan mengenai rakyat. Dan akhirnya Pram yang dikirim di sini dan next dan itu yang kemudian menjadi bagaimana pola orang-orang Lekra ataupun mengapa orang-orang tertarik bergabung dengan Lekra. Jadi saya sepakat dengan Kate Voucher bahwa karena Lekra itu menawarkan suatu kemungkinan untuk mendapatkan dukungan berupa mengirim mereka ke luar negeri menjadi delegasi budaya ataupun mendukung dengan moral ataupun material di dalam bidang budaya. Jadi semangat, dan ketika SKA terjadi dan landasan-dasarnya adalah semangat Bandung sendiri yang kemudian memberikan suatu pandangan yang sama sekali baru bagi pengarang Indonesia mengenai yang terjawabkan lewat karya sastra. Jadi beberapa karya kemudian lahir dari sana gitu. Ya, next. Nah ini di gambar ini ada Pramudia yang paling bawah, yang paling kiri itu ada Pramudia Anantatur, yang di tengah itu ada Sitor, yang kanan itu Putu Tatarstan. Dan ini terjadi di konferensi pengarang Asia pertama di Tashkent, Uzbekistan. Waktu itu adalah ibu kota Tashkent, ibu kota yang sekarang menjadi ibu kota Uzbekistan, yang waktu itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan kita tahu bahwa tiga orang ini waktu itu belum 1998 belum bergabung dengan Sitor, kemudian menjadi lembaga budaya nasional, Putri dan Pram kemudian masuk ke Lekra. Jadi kita tahu bahwa dikirimkan mereka oleh orang-orang dalam tanda kutip Lekra ataupun PKI, dan untuk agar Pram tertarik bergabung dengan Lekra. Dan kemudian setelah balik dari konferensi ini, Pram hadir di kongres Lekra kongres nasional Lekra yang pertama yang besar di Solo, dan Pram tiba-tiba ditunjuk menjadi wakil ketua lembaga sastra. Jadi dan Pram kaget juga, loh saya masukin Lekra, tapi dia juga udah sepakat aja ini dukung saya dan seterusnya. Ya akhirnya dia menerima tawaran untuk masuk, dan Pram menjabat jadi ketua Dewan Nasional Pengarang Asia Afrika. Next. Nah jadi kemudian kita bisa melihat bahwa ruang ini bagi para pengarang Indonesia itu menjadi ruang untuk mendefinisikan kembali mengenai sastra dunia gitu, dan menempatkannya dalam transformasi gagasan mengenai internasionalisme yang dari sejak awal abad ke-20 yang tadi sudah disebut juga oleh kalau teman-teman tadi hadir di sesi Jean Pascal. Ada liga anti imperialisme, liga melawan anti imperialisme kalau bahasa secara formal penyebutannya. Jadi dari itu kemudian menjadi kebangkitan sastra. Saya sengaja menggunakan term dunia ketiga karena ada beberapa tokoh yang mereka sadar mengenai posisinya
dan mendefinisikan kembali apa yang sebelumnya menjadi asas-asas humanisme gitu. Jadi makanya saya ada satu contoh satu puisi yang ditulis oleh Sitor Situmorang, dan itu mungkin bisa menjadi contoh mengenai apa itu sebenarnya humanisme pasca kolonial yang saya maksudkan. Jadi puisinya sebenarnya puisinya berjudul Sahabat Asia Afrika, dan bunyinya kira-kira setiap kawan Asia Afrika adalah hukum manusia untuk bertemu dan berbicara, karena setiap kawan adalah nafas kehidupan. Adalah hukum kehidupan untuk bekerja dan makan bersama, karena nasi dan roti yang kita bagi persaudaraan adalah mesti. Kerja bersama, makan bersama, air roti yang kita minum adalah hukum dari hukum alam manusia merdeka. Adalah hukum manusia untuk membangun dan membangun persahabatan segala benua, kemerdekaan bagi tiap bangsa. Inilah hukum dari segala rukun rakyat tertindas Asia Afrika. Jadi yang saya maksudkan sebagai humanisme pasca kolonial itu adalah bagaimana Sitor mengimajinasikan solidaritas, berbagi, dan itu sebagai suatu hukum gitu. Jadi yang sebelumnya kan bagaimana humanisme universal itu adalah hukum-hukumnya itu tidak meletakkan bahwa yang kelaparan itu menjadi hal yang harus ditanggung bersama gitu. Jadi pada akhirnya kalau versi Pengarang Asia Afrika itu menjadi tempat untuk mendiskusikan atau mengartikulasikan kembali dan menemukan kembali sastra dan dalam konsepsi yang memang barat dan berdasarkan pandangan alternatif yang bertumpu pada dekolonisasi. Dan kemudian apa konsekuensinya, next mas? Adalah bagaimana mulai dibayangkan mengenai peran perempuan. Jadi sejak konferensi Pengarang Asia yang tadi yang pertama dan yang kedua di konferensi Pengarang Asia Afrika yang di Tashkent, yang ini ada Eva Sutherland, dia adalah dramaturg dari Nigeria. Waktu itu delegasi perempuan memang sedikit karena kita tahu bahwa dunia pasca kolonial apalagi kebagian perempuan memang ada, tapi perannya tidak begitu banyak, bukan tidak begitu banyak, tapi memang direpresi untuk muncul di dalam kehidupan sosial politik waktu itu. Dari Eva Sutherland di sini menyampaikan ceramahnya, dan memang ada topik yang khusus membicarakan tentang perempuan di dalam konferensi ini. Yang next. Oke mas, mungkin terakhir ya ini. Waktunya harus ya. Oh ya. Silakan kesimpulan dulu. Oke, kesimpulan ya. Oh iya, refresh lagi lah. Terus. Ya gitu oke. Jadi karena waktunya nggak cukup, jadinya kemudian intinya adalah di ruang ini humanisme pasca kolonial itu ditemukan, dan nafas mengenai gerakan sastra transnasional itu berbeda dengan bagaimana kita sekarang misalnya mendefinisikan mengenai solidaritas transnasional yang mungkin ditopang ataupun tidak ditopang dengan lembaga negara. Karena waktu itu saya buat presentasi tadi sudah melihat bahwa alignment pameran tadi itu disponsori oleh negara, dan sementara proyek-proyek yang terjadi di sebelum 65 ini di Konferensi Pengarang Asia Afrika itu tidak sponsori oleh negara gitu. Satu itu, dan kemudian bahwa Konferensi Pengarang Asia Afrika dan gerakan solidaritas transnasional ini menjadi tonggak awal bagaimana para pengarang dan para pegiat budaya waktu itu mulai memikirkan mengenai revaluasi sejarah nasion, dan dengan cara untuk tidak memakai sumber-sumber kolonial dan menghapuskan kolonialisme dari pembentukan sejarah para negara-negara pasca jajahan. Mungkin karena waktunya mepet, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Mas Bayu, Mas Nana, dan Mbak Dia. Saya kira kita masih punya waktu sekitar 10 menit teman-teman semuanya untuk kemudian mengajukan pertanyaan. Oke? Ada 2 pertanyaan. Oh, 2 pertanyaan, baik. Satu yang belakang, Mbak berjilbab. Satu lagi boleh? Oke, Ibu, silakan dulu.
Silakan ada Mbak yang belakang. Nama? Iya, baik. Soalnya dengar. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya Alice. Saya mau bertanya ke Mas presenter terakhir tadi. Saya nggak tahu maaf, saya tidak tahu benar. Satu hal yang menarik bahwa bagaimana menggunakan karya sastra untuk pemerintah atau sebagai sebuah alat melihat ini ya. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan kaitan antara tadi kalau Mas tadi mengatakan bahwa ada kongres le premier kongres des écrivains et des artistes noirs tahun 1956 ini kan juga tidak banyak yang mengetahui bahwa ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh Kongres Asia Afrika atau Konferensi Bandung tahun 55. Dan ini satu faktor menarik karena seringkali kita melihat bahwa negara-negara Frankofon ini terlepas jauh dari konteks negara Asia Afrika atau Asia di masa-masa di bawah perjuangan kolonialisme. Nah, pertanyaan saya adalah dalam salah satu, karena saya juga mendalami masalah Frankofon ini, dalam salah satu pembukaannya, Alian Diop mengatakan bahwa kongres tersebut, kongres penulis-penulis Afrika tersebut menjadi salah satu tonggak bagi pergerakan sastra Afrika. Yang kemudian sampai saat ini mereka memang masih bergerak pada aksis perjuangan yang sama dengan ekonya, maksudnya itu masih sama dengan yang dulu. Tapi kenapa kemudian penulis-penulis Indonesia ini sendiri mereka berhenti? Nah, ini ada apa? Apakah kemudian karena ada perubahan sistem rezim atau apa? Nah, saya tidak tahu. Ini kan juga menarik untuk ketika tarik ke sini. Jadi tadi si Mas menyetir Sito, kemudian ada Tan Malaka, ada Pramudia. Tapi kenapa kemudian berhenti hanya pada mereka saja? Kenapa kemudian gaung kolonialisme ini di Indonesia berhenti, sementara di Frankofon masih tetap digaungkan sampai sekarang? Terima kasih. Oke, mau direspon sekalian ya Mas ya? Atau langsung? Ibu dulu sekalian ya? Oke, mau langsung direspon aja ya, biar nanti ingat. Iya. Tadi mengenai Kongres Agrifong ada Isenoa itu mereka bahkan menyebut, tadi saya kurang sebut sebagai Dixon Bandung, jadi Bandung yang kedua. Karena mereka mau menyadari, menyitir semangat Bandung itu di dalam konferensinya. Dan karena pertanyaannya adalah, itu sebenarnya pertanyaan yang saya jawab dalam skripsi, warisan saya agak mengklaim bahwa Bandung itu punya warisan. Dan warisannya itu apa di dalam sastra Indonesia? Ketika misalnya secara garis kronologis itu terputus karena yaitu tadi ada 1965 ya, ada peristiwa 1965 kekerasan anti komunis itu. Tapi jelas ketika Pram akhirnya menulis di Tetralogi Pulau ada nafas mengenai itu, proyek-proyek yang akhirnya selesai, gagasan-gagasan yang dia dapat ada di dalamnya. Tapi kemudian di luar orang-orang lekra apakah ada? Tapi saya bisa mengklaim, ini klaim dari saya pribadi, itu ada, tapi tidak dalam trajektori yang lintasan yang sama dengan orang-orang waktu itu. Jadi tidak ditransfer secara langsung, tapi kemudian ketika saya membaca Pram atau orang katakanlah karya-karya sastra yang membicarakan mengenai konflik agraria gitu di tapal di pesisir utara Jawa ataupun mendekonstruksi mengenai mitos-mitos Jawa sentris kayak gitu, saya pikir itu ada di trajektori itu gitu. Jadi tanpa ada Pramudia gitu atau ya karena mereka akhirnya juga membaca itu dan mereka berusaha melampaui atau menempatkan ketika menulis sastra mungkin juga beberapa penulis berpikir bahwa oh karena itu sudah ditulis saya akan menulis begini dan akan melampauinya kayak gitu. Jadi saya pikir warisannya itu tidak langsung gitu, tapi dia melewat suatu hal yang memang kita tidak sadari dan interteks gitu, dan kita mungkin bisa nafas-nafas itu mungkin ada gitu. Misalnya kita membaca Mahfud Irfan ya gitu, atau yang misalnya yang lebih peka mengenai konflik agraria ataupun hal-hal yang kalau misalnya kita masih lekra ada, oh ini kayaknya para pengarang lekra kayak gitu mungkin ya bercandanya gitu kalau bagi saya gitu. Oke, baik, semoga bisa undang untuk secara inspiratif. Meskipun periodisasi waktunya berbeda ya, ada pertemuan pada seperti. Terima kasih Mas Kara. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, silakan. Untuk Mbak Janita, saya Mbak, mengenai diplomasi kebudayaan ini kan kalau kita lihat di beberapa berita ya belakangan ada Mondial Club ya yang di Meksiko, terus Pak Jokowi menutup beberapa sesi di sana. Lalu juga diintroduksi lah bahwa si Galuh Rempah digadang-gadang sebagai satu unit diplomasi kebudayaan baru. Itu gimana? Apakah itu termasuk satu langkah strategis atau apa? Ya,
Ya, terima kasih. Betul bahwa kemudian setelah pelaksanaan G20 ini dilanjutkan dengan Mondial Code, di mana Indonesia juga kemudian menjadi salah satu dewan di area Asia Tenggara, dan kemudian ada misi-misi di mana kemudian jalur rempah akan diajukan sebagai UNESCO. Tapi dalam hal ini yang menjadi concern dalam penelitian saya adalah politik, agenda politik, di mana kemudian itu sangat kuat dan terpolitisasi dengan sangat jelas pada saat era Soekarno, di mana dengan kemudian ada perubahan di Lombok Timur dan Indonesia memposisikan diri sebagai tidak beralienasi dengan manapun gitu. Nah, sementara saat ini kita tahu sendiri bahwa wacana-wacana seperti Mondial Code itu dibentuk oleh UNESCO. Kemudian jalur rempah juga UNESCO, dan kemudian G20 juga tadi mereka berkumpulnya adalah karena mereka negara-negara terbesar ekonominya, tapi kemudian apa yang menjadi pengait secara ideologi politik apa gitu. Jadi ada pergeseran itu yang kemudian saya baca dalam penelitian ini, yang saya pikir tadi disampaikan oleh Jennifer, sekarang sepi dialog dengan itu, dan saya pikir dengan adanya perubahan dari struktur dan juga kemudian agenda-agenda yang diikuti oleh kita saat ini, negara ini yang Kemendikbudristek atau Pendidikan Kebudayaan, jadi ada penurunan agenda politik ataupun kemudian sepinya perdebatan politik dalam diplomasi kebudayaan. Gitu. Terima kasih. Baik, habis mas waktunya. Saya kira terima kasih. Tolong mohon teman-teman bukan apa sebagai garis bicara semuanya. Saya kira kita berbicara waktu dan saya tidak merangkum banyak hal. Cuma memang tadi menjadi titik poin penting adalah bagaimana konferensi Asia Afrika, konferensi terus kemudian kedatangan non-blok menjadi titik penting dalam seni rupa, khususnya untuk mempertanyakan dan memunculkan kembali gagasan tentang internasionalisme dan kontemporer yang kemudian terus hari ini masih sangat problematik dan ini masih akan dilanjutkan oleh Mas Bayu. Terus kemudian dari Mbak Dianita kita tadi melihat bahwa rasa sepi Indonesia karena batasan-batasan terus ataupun karena kehilangan orientasi nih, sehingga jarum diplomasinya ini mau kemana juga masih sangat bisa diperdebatkan, dan kita bisa melihat bagaimana titik atas kebijakan-kebijakan pemerintah sejauh ini bisa kita takar bersama-sama. Tentunya akan menjadi penelitian yang menarik untuk kedepannya. Semoga tadi karena pertama dimulai dengan Tampomas, semoga arah kita kebudayaan kita nggak terbakar ya Mbak ini. Saya ketakutan ketika pertama kali gambarnya Tampomas, mati lah kita ini. Coba kami jangan-jangan diplomasi kita sudah hilang berkabut nih gara-gara terbakar Tampomas. Terus kemudian tawaran yang menarik tadi dari Mas Prana bahwa ya mungkin belajar sejarah menjadi tidak penting untuk menemukan kembali inspirasi-inspirasi warisan-warisan yang bisa kita gali bersama. Jadi menuju kepada tema kita besar untuk mencari bagaimana geliat transnasional dan transhistori berbenturan dengan batasan-batasan. Tiga pembicara ini mengelaborasikan bahwa daripada kita melampaui batasan, kita coba ulik kembali batasan-batasan itu sendiri dan bergerak di dalam. Saya kira demikian yang bisa saya kunci poin dari sesi ketiga transnasional dan historis. Saya Ibrahim Mawan, terima kasih kepada pembicara. Sampai berjumpa lagi pada perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lagunan sendu dan syair yang menawan mengalun di sana, menyayat hatiku, dan nada yang sendu, puisi yang menawan terjalin bersama. Oh, nyanyian sunyi